Pokoknya inilah Radio Kasyafa 104,2 suara negeri tercinta dakwah dan pendidikan bersama jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tasya, sahabat sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Jumat ini, hari penuh berkah bagi umat Islam ini, di langkah 10 September 2021 dan bertepatan dengan 3 Syawal 1443 Hijriah. Alhamdulillah kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh bersama jamu tetes Mari Pro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Dan selamat pagi juga buat pendengar kami yang sedang monitor di live streaming Mnet Radio seperti Mama Nisma Nurmin dan beberapa sahabat kita lainnya yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Dan selamat pagi juga buat semua sahabat yang tentunya di pagi ini sudah minum kopi hangat atau mungkin segelas teh hangat atau mungkin kopi susu ya berdasarkan kesukaan masing-masing, dilengkapi tentunya dengan hidangan sarapan pagi bersama keluarga dan bersama sahabat tercinta. Selamat pagi saja semuanya dan selamat memulai rutinitas pagi juga, terutama mungkin buat sahabat sehat Mari Pro yang berprofesi sebagai petani ataupun pedagang ya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita di pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat pagi juga buat anak-anak kami yang akan berangkat ke sekolah ya. Tetap jaga protokol kesehatan pastinya, jangan lupa memakai masker ke sekolah dan senantiasa membawa hand sanitizer. Dan bagi yang membawa kendaraan pribadi, terutama mungkin bagi anak-anak SMP dan SMA, harap berhati-hati. Tetap patuhi juga rambu-rambu lalu lintas. Dan nanti seperti biasa di ajang tausiah subuh bersama Mari Pro ini, sahabat Tasya kaum muslimin dan muslimat juga bisa beratensi di 0823 86447487 dan bisa juga via SMS di nomor 0823 91853040. Juga bisa bertanya di aplikasi WA kita ya, sahabat Tasya FM. Dan langsung kita sapa Ustadz kita yang telah hadir di studio Tasya FM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat kita Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Cuaca cukup dingin pagi ini Ustaz Ya, ya. Khawatir juga tadi sempat Ustaz karena tadi Pangeran jujur bangun jam 4 kurang tadi. Waduh. Itu gerimis kalau nggak Iya, salah. iya. Alhamdulillah Alhamdulillah. hujan reda sehingga Alhamdulillah. tausiah tetap hadir. Alhamdulillah. Oke, apa tema kita pagi ini? Masih penyakit cinta dunia part 2. Part 2. Oke, bagi sahabat Tasya yang tidak tahu part itu bagiannya. Bagian. Oke, Ustaz silakan langsung saja. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, fikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur
kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita semua. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang hanya patut dan pantas untuk kita sembah dalam kehidupan kita, dan tiada tempat minta tolong kecuali melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ketika manusia butuh pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala apa yang kita terima dalam kehidupan kita asalnya dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang kita pakai, apapun nikmat yang kita gunakan di dalam kehidupan, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kala manusia itu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sering lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah timpakan kepada manusia itu musibah, maka banyak manusia itu mengeluh dan berkesah di dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Bahwasanya manusia kadang-kala syukurnya itu lupa kepada Allah di ketika nikmatnya banyak, dan manusia kadang-kala lupa untuk kembali ingat Allah di ketika mereka ditimpakan musibah. Padahal sebetulnya antara nikmat dengan musibah itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan apapun nikmat Allah kepada kita, apapun cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman kepada Allah, selalu bersyukur dengan apa yang ada, tidak pernah mengeluh dengan cobaan yang Allah berikan. Artinya apa? Mereka terima dengan lapang dada dan ikhlas apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Insya Allah dengan kita ikhlas menerima apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita peruntukkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah ke atas bumi ini untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka rahmatnya itu dirasakan bagi makhluk Allah yang ada di langit, dan juga dapat dirasakan oleh makhluk Allah yang ada di bumi. Tak terkecuali kepada kita manusia, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi kita, membawa perubahan dari alam yang jahil ke alam yang beriman dan bertakwa, dari alam yang serba kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang syirik dan musyrik ke alam yang bertauhid. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat beruntung kita lahir dari ibu kita, lalu kita lahir dalam keadaan Islam,
Gimana kalau seandainya kita lahir ke atas dunia bukanlah beragama Islam, dan bukan selamanya bukan dalam keadaan Islam. Coba kita bayangkan, petunjuk nggak ada, lahirnya dari seorang ibu yang tidak beragama Islam. Tentulah otomatis kita termasuk kepada golongan yang syirik, kepada golongan yang musyrik, dan akhirnya apa? Di akhirat kelak tentu tempat kita nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maksudnya adalah bahwasanya nikmat agama Islam yang kita rasakan pada saat ini, nikmat agama Islam yang kita dapatkan pada saat ini, nikmat agama Islam yang kita anut pada saat ini, sebetulnya adalah nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Lantas kalau kita nggak pandai mensyukuri agama Islam sebagai agama kita, tentulah manusia itu paling bodoh. Kenapa Allah berikan agama yang menyelamatkan kepada kita? Sudah untung kita mendapatkan agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah agama saja kita nggak mau. Allah sudah berikan kesempatan dan jalan serta petunjuk kepada kita, bahwasanya agama yang aku ridhoi itu kata Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi di sisiku kata Allah hanyalah agama Islam. Nggak ada agama yang lain. Nah, kita sejak lahir saja sudah beragama Islam, atau ibu kita sudah Islam, dan dalam hidup kita alhamdulillah Allah izinkan kita memeluk agama Islam. Kan luar biasa Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Lantas segala kewajiban perintah dalam agama Islam tinggal kita melakukannya saja lagi. Artinya apa? Kalau mungkin orang yang di luar agama Islam belum mengetahui apa itu agama Islam, bagaimana perintah dalam agama Islam, bagaimana larangan yang ada dalam agama Islam, apa yang dibolehkan dalam agama Islam, apa yang tidak dibolehkan dalam agama Islam, mereka belum tahu. Sementara kita yang sudah begitu Allah berikan pengetahuan dan nikmat yang luar biasa sebagai pemandu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak juga kita lakukan perintah Allah dan Rasulnya, amat sangat bodoh kita dalam kehidupan. Agama Islam adalah agama satu-satunya yang menjamin keselamatan manusia dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Nggak ada agama lain selain daripada agama Islam. Makanya Allah sebut itu bagi kita yang telah beragama Islam, maka lakukanlah segala perintah yang ada dalam agama kita. Hentikan segala apa yang tidak diperintahkan oleh agama atau yang dilarang oleh agama. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia sesungguhnya dalam kehidupan dunia kita punya yang nama perasaan cinta, punya perasaan kasih sayang, punya rasa suka kepada sesuatu, baik itu kepada manusia lain ataupun kepada makhluk lain ataupun kepada sesuatu yang kita senangi. Punya rasa cinta dan suka serta senang terhadapnya. Namun oleh sebab itu, pada sesungguhnya ada yang namanya pada cinta itu terdapat penyakit yang disebut dengan penyakit cinta, yang pada kesempatan ini kita bahas adalah
penyakit cinta dunia, di mana penyakit cinta dunia ini kadang-kadang merenggut seluruh manusia yang terlepas daripada iman kepada Allah. Nah, manusia yang tidak beriman kepada Allah lalu terlena kepada kehidupan dunia dengan segala kecanggihan, keindahan, keamanan dan kenyamanan yang mereka rasakan di atas dunia, terlena dengan semuanya. Bak manusia melihat sebuah intan permata, lalu melihat kepada intan permata yang kemilau yang luar biasa, sehingga tatapan matanya tidak pernah beranjak daripada permata itu. Selalu ingin mendapatkan permata itu, berusaha menjadikan apapun untuk mendapatkan intan permata itu. Lantas manusia yang tergoda dengan kecantikan, keindahan dunia sama seperti itu, sehingga kita lupa dengan yang menciptakan sesuatu itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal segala apa yang ada di atas bumi, segala yang ada di atas langit, semua yang Allah yang berikan. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan sesuatu, maka nggak akan ada yang kita dambakan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Segala sesuatu itu memang betul datangnya dari Allah dan milik Allah, serta suatu saat kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah satu daripada penyakit cinta dunia itu, tandanya adalah panjang angan-angan tapi tidak ada usaha dan doa. Angan-angan keinginannya banyak, tapi usahanya nggak ada, doanya pun nggak ada. Itulah tanda orang yang cinta dunia yang pertama. Lantas pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan tersebut, yaitu apa saja selain dari panjang angan-angan itu yang merupakan tanda-tandanya orang cinta dunia. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah penyakit, tentulah sesuatu yang hingga pada kehidupan kita yang membuat kita tidak senang menjalaninya. Maka begitu pula dengan penyakit cinta. Ketika penyakit cinta dunia itu telah kita alami dalam kehidupan kita, tentu membuat kita tidak akan bahagia dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat kelak. Apa tanda atau ciri orang yang telah mengidap penyakit cinta dunia itu? Yang kedua, orang atau ciri serta tanda orang yang mengidap penyakit cinta dunia itu, tanda yang kedua itu adalah mudah mengorbankan agama demi kepentingan dunia ini. Mudah mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Ini kalau kita lihat tanda kedua ini banyak atau telah terjadi dalam kehidupan manusia pada saat ini. Segala yang berhubungan dengan agama rela dia korbankan dan kesampingkan demi kepentingan kehidupan dunia. Contoh kecilnya saja adalah mereka rela meninggalkan sholat, menalaikan sholat demi kepentingan dunia. Ini namanya ada mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Mendahulukan kegiatannya untuk mencari uang, untuk melepaskan kebahagiaan mereka, untuk mendapatkan sesuatu keuntungan dunia, lalu ditinggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ini artinya apa? Mudah mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Nggak mau lagi puasa karena suatu pekerjaan yang begitu berat. Alasannya, pekerjaan saya begitu keras. Bahkan saya naik gunung, turun gunung, saya nggak bisa puasa. Mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Padahal sebetulnya kalau seandainya seseorang mengutamakan kepentingan akhirat, dunia itu ngikut. Allah jamin rezeki manusia. Apalagi manusia itu beriman dan menjalankan perintah Allah, Allah tentu akan menambah rezekinya. Jadi jangan kira pekerjaan saya itu keras begitu dari pagi sampai malam, jadi saya mungkin bisa tidak berpuasa. Nggak ada alasan seperti itu. Artinya apa? Bahwa saya mencintai untuk kehidupan akhirat, jangan kalah oleh cinta dunia. Inilah tipe manusia yang ada pada saat ini. Bahwasanya ada manusia yang bertipe itu cintanya ke dunia itu luar biasa. Bahkan kadangkala seseorang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu musibah, suatu cobaan, suatu ujian ditimpakan kepada orang-orang Islam yang mengaku beriman tadi, lantas orang-orang yang non-Islam memberikan bantuan kepada mereka. Lantas orang yang memberikan bantuan yang non-Muslim tadi mengatakan, kalau seandainya kau berikan bantuan, maukah engkau pindah kepada agama kami? Banyak juga orang Islam yang aku beriman tadi tergoda, terpengaruh. Artinya apa? Gara-gara satu kotak atau satu kardus supermi, akidah hilang, akidah digadaikan, agama pun dilepaskan. Hilang akidah, habis agama. Banyak orang pada saat ini menggadaikan agama demi kepentingan dunia. Biarlah orang saat ini disogok dan menerima sogok demi kebutuhan kehidupan mereka dunia, demi mencapai suatu jabatan, mencapai suatu tahta dalam pemerintahan. Akidah dihilangkan, agama dihabiskan, keyakinan digadaikan. Banyak terjadi pada saat ini. Hilang akidah, habis agama, iman pun runtuh demi kepentingan dunia. Saking cintanya dengan dunia, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan pangkat, dikorbankan semuanya termasuk agama menjadi taruhan untuk kepentingan dunia. Ini orang ini sudah berlebihan terhadap cintanya terhadap dunia. Padahal yang diraih, yang digapainya, asalkan itu berhubungan dengan dunia, tidak akan lama. Paling lama dia menikmati kenikmatan dunia sampai ajalnya tiba. Kalau ajalnya sudah tiba, nggak ada lagi kenikmatan dunia. Yang lebih logika lagi, jangankan sampai kepada batasan usia, kadang-kadang makanan yang paling enak di atas dunia, yang paling nikmat yang dibuat oleh manusia, makanan yang paling enak di atas dunia, yang lezatnya nomor satu, apabila kita makan dan kita nikmati itu, maka kenikmatan itu hanya kita rasakan sampai kepada kerongkongan. Lewat daripada kerongkongan, semua makanan itu sama rasanya, nggak ada bedanya. Ini harganya 1 juta makanannya, ini 2 juta makanannya, ini 3 juta harga makanannya, lalu ini 1.000 rupiah. Sampai hanya batas kerongkongan. Lewat daripada itu sama, bahkan keluarnya pun juga sama bentuknya. Jadi artinya apa? Kenikmatan makanan itu hanya sampai lidah.
Bedanya hanya sampai lidah. Ini rasanya asin, ini rasanya manis, ini rasanya pahit, asam dan sebagainya. Hanya sampai lidah. Lalu lewat daripada kerongkongan, semua makanan itu sama. Begitu juga minuman, hanya bedanya sampai lidah. Lalu lewat daripada kerongkongan, semuanya sama. Itu menandakan bahwasanya bukti kecintaan dunia hanya sampai sebatasnya saja. Lewat daripada batasnya, nggak ada lagi merasakan kenikmatan dunia. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi jangan gampang mengorbankan agama, jangan gampang memberikan akidah hanya untuk kepentingan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah musibah, seperti pertolongan malam gelap, yaitu orang yang beriman waktu pagi dan kafir waktu sore, dan sorenya beriman, paginya kafir. Ia akan menjual agamanya karena keuntungan dunia yang sedikit. Hadis rawahu Muslim. Ini adalah bukti dan contoh kehidupan dunia. Lalu orang itu mendapatkan sebuah kenikmatan itu. Pagi dapat kenikmatan dia beriman kepada Allah. Lantas sorenya karena tidak ada nikmat lagi dia kafir. Besoknya lagi beriman, besoknya lagi kafir. Malamnya beriman, siangnya kafir. Siangnya beriman, malamnya kafir. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah kenikmatan dunia semata. Dia akan menjual agamanya karena keuntungan dunia. Padahal keuntungan dunia itu sedikit dan belum apa-apa ketimbang keuntungan yang akan kita raih di akhirat kelak. Berapa kenikmatan yang akan Allah berikan di ketika manusia kita itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, belum apa-apa. Apa makanan yang pernah kita rasakan yang paling lezat di atas dunia? Belum apa-apa ketimbang lezatnya makanan yang disediakan Allah di surga. Apa pemandangan kecantikan yang Allah ciptakan, yang kita buat dalam kehidupan dunia? Orang pada saat ini itu adalah dunia banyak menjadi suatu tujuan dalam kehidupan mereka. Bahkan dunia pada saat ini sudah disulap menjadi tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang membuat mata terlena, memanjakan kehidupan. Menurut kita mungkin sebagian kita mungkin melihat dan merasakan betapa indahnya dunia pada saat ini. Memang tamsil yang diberikan suatu contoh yang diberikan Allah, yang diperlihatkan Allah di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra. Di ketika pertemuan ketiga, Rasulullah dipertemukan kepada nenek tua yang sudah bungkuk, yang sudah keriput kulitnya, lalu berpakaian serba cantik. Nenek berpakaian cantik. Lalu di ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra, nenek yang serba cantik itu, yang bungkuk itu, memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, berhenti dulu sebentar." Waktu itu Rasulullah jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Lantas melanjutkan perjalanan beliau. Suatu ketika malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, beruntung kamu tidak menoleh kepada panggilan tadi. Emangnya kenapa ya Jibril?" Lalu Jibril mengatakan, "Suara yang memanggilmu dari nenek tua yang bengkok tadi, yang bungkuk tadi, yang berpakaian serba cantik dan indah tadi, yang memakai perhiasan tadi," kata Jibril, "itu adalah suara dunia."
Jika engkau menoleh kepadanya, maka umatmu akan condong kepada dunia, terderak dengan kehidupan dunia. Ini Rasulullah SAW tidak berhenti. Jangankan berhenti, Rasulullah tidak menoleh kepada nenek itu. Umatnya sekarang sudah condong kepada kehidupan dunia, terlena dengan keindahan dunia. Apalagi di waktu itu Rasulullah SAW menoleh kepada nenek itu, berhenti dan bercakap-cakap, berbicara ramah apa yang terjadi dalam kehidupan umat Rasul. Mungkin kita pada saat ini nggak tahu lagi arah, nggak tahu lagi tujuan kehidupan. Semuanya kita anggap dunia, semuanya nggak ada lagi akhirat. Itu Rasulullah SAW mumpung dan untung tidak berhenti. Kalau berhenti, entahlah apa yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Jadi penyakit cinta itu bisa berakibat mudah mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Makanya jangan mencintai dunia. Dunia itu anggap saja sekedarnya saja. Bolehkah kita menikmati dunia? Boleh, silakan, kan keindahan alam, ciptaan Allah, boleh, silakan. Bolehkah kita pergi ke tempat sini sana, tempat-tempat rekreasi wisata? Silakan, nggak ada yang larang, agama pun nggak ada yang larang. Bahkan itu suatu hal yang membuat manusia itu refresh, membuat manusia itu meringankan beban pikirannya dan segala pekerjaan yang terbeban kehidupan mereka. Boleh, silakan. Bahkan itu salah satu kebutuhan manusia. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan menurut agama adalah jangan sampai dunia membuat kita terlena sampai melupakan akhirat. Itu yang tidak boleh. Kaum muslimin, sahabatku, dimanapun anda berada, Rasulullah juga mengatakan, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini pesan Rasul kepada kita. Berbuatlah, beramallah, bekerjalah, berusahalah untuk kepentingan duniamu. Ka'annaka ta'isu abada, seakan-akan engkau akan hidup untuk selamanya di atas dunia ini. Silakan, kata Rasul. Tapi Rasulullah juga pesan kepada kita, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Akan tetapi beramal pula kalian, beribadah pula lah kalian, bekerja pula lah kalian untuk kepentingan akhirat kalian. Kenapa? Seakan-akan kalian besok pagi akan mati, akan meninggalkan kehidupan dunia. Itu adalah pesan Rasul kepada kita. Jadi pada kesempatan ini, penyakit cinta dunia itu, tanda yang keduanya adalah mudah mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini, poin kedua daripada tanda orang yang mencintai dunia, menjadikan suatu gambaran dalam kehidupan kita untuk melanjutkan kehidupan ke depan yang lebih baik lagi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas tanda orang yang mengidap penyakit cinta dunia bagian yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Duli yang telah menghadirkan kajian tausiah subuh di ruang dengar kita.
kita semua. Dan silakan buat sahabat sehat Maripro, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya dengan Ustaz kita ya terkait remaja beliau, silakan di 0823 86447487 0823 86447487. Bagi sahabat sehat Maripro, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, kita tunggu. Dan bisa juga di line SMS 0823 9185 3040.